Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hello. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue Fai Muhammad. Hari ini kita akan membahas terlebih dahulu Bitcoin, USDT dominance dan Bitcoin dominance ya guys. Dan kita akan melihat juga money flow berdasarkan Bitcoin on-chain biar kita bisa melihat atau mengerti apakah sekarang akumulasi itu jauh lebih besar dibandingkan distribusi yang sudah terjadi beberapa hari belakangan. So ya, kita akan melihat pertama kali itu di exchange flow dulu karena kita harus melihat money flow atau Bitcoin transfer dari wallet to exchange dan exchange to wallet. Apakah lebih besar akumulasi atau distribusi berdasarkan exchange reserve terlebih dahulu ya. Nah, kalau exchange reserve sebenarnya masih declining. Kalau declining berarti ini sangat bagus untuk Bitcoin, dan kalau kita lihat berdasarkan exchange reserve justru membentuk lower, berarti it's a good sign for Bitcoin karena tren untuk transfer dari wallet to exchange itu jauh lebih mengecil dibandingkan sebelumnya, dan kita bisa mendapatkan kesimpulan bahwa saat ini investor atau traders itu memang cenderung holding dibandingkan menjual Bitcoin. Kalau kita lihat berdasarkan inflow, last value itu 23,455k. Untuk tren juga kita masih melihat bahwa tren inflow juga declining, jadi transfer Bitcoin dari wallet to exchange itu jauh lebih kecil ya, karena kita lihat berusaha juga di exchange reserve memang trennya menurun, berarti memang betul saat ini tren dari investor itu justru lebih holding dibandingkan menjual. Nah, kalau kita lihat berdasarkan outflow justru lebih besar 30,018, yang dimana berarti kesimpulannya saat ini, pada harga saat ini berarti sudah ada akumulasi yang dilakukan oleh para investor dan Bitcoin tersebut itu sudah ditransferkan keluar dari exchange ke dalam wallet untuk di hold. Nah, ini adalah kesempatan baik buat kita ya untuk akumulasi, karena memang berdasarkan perhitungan bullishnya kita masih ada kenaikan lah sekitar 50 atau 60%-an dari penurunan kemarin. So kita ambil kesempatan untuk taking low buy terlebih dahulu. Nanti kalaupun ada longsor nanti kita akan hitungkan berdasarkan teknik analisis kan. Nah, kalau untuk flow indicator kita lihat MPI dan juga oil ratio. Kalau MPI sih sebenarnya nggak perlu dilihat setiap hari ya, karena kita ngelihatnya tiap awal bulan dan akhir bulan aja, karena ini adalah aktivitas wealth dalam exchange, atau kita bisa simpulkan bahwa ini adalah volume transaksi transfer dari wallet miner ke dalam exchanger. Jadi kan ada perdagangan dilakukan oleh para miner. Kalau untuk saat ini last value 0,2 minus ya, jadi kita bisa simpulkan bahwa memang saat ini para miner pun ya belum ada aktivitas yang cukup signifikan saat ini di dalam exchange atau transfer Bitcoin ke dalam exchange dari wallet para minernya sendiri. Nah, kita bisa melihat berarti untuk saat ini akumulasi justru lebih cenderung besar dibandingkan distribusinya yang dilakukan oleh para miner. Nah, kalau untuk exchange well ratio sendiri untuk saat ini memang ada kenaikan ya, cuman sedikit, ini ya so-so aja. Berarti kesimpulannya adalah Wells memang saat ini lagi aktif ya berdagang di dalam exchange, mau itu dia membeli ataupun menjual. Tapi yang pasti adalah kalau dia value-nya itu tinggi atau di atas 0,5, berarti Wells memang sedang sangat aktif di dalam exchanger berdagang, either itu dia menjual atau either itu dia membeli. Tapi kalau di bawah 0,5, sekarang kan 0,46, berarti saat ini memang Wells sedang akumulasi atau membeli. Dan untuk market indicator kita lihat estimate leverage ratio, STH SOPR, long term SOPR ya. Nah, untuk estimate leverage ratio-nya sendiri kita bisa melihat bahwa untuk saat ini last value 0,24, apakah dia hit new all time high? Kalau untuk saat ini tidak ya, karena ada penurunan di sini sedikit, jadi memang penggunaan leverage saat ini justru cenderung berkurang walaupun memang mendekati nilai tertingginya kemarin. Cuma untuk saat ini memang ada penurunan, cuman penurunannya nggak terlalu signifikan, berarti memang penggunaan leverage juga masih cenderung lebih besar dibandingkan sebelumnya ya. Nah, maka dari itu tingkat volatility pasar saat ini sangat besar karena leverage saat ini juga digunakan lumayan besar di derivative market. Dan untuk short term shoulder SOPR ini dia value-nya 1, berarti saat ini short term shoulder itu in profit, sama seperti long term shoulder yang value-nya itu di atas 1 ya, dia 1,19, berarti
shorter shoulder dan long term shoulder saat ini memang in profit. Dan kalau untuk derivatif kita lihat dari open interest dan juga funding rate. Untuk open interest saat ini itu sebentar ya. Nah, sekarang memang ada kenaikan nih yang dari sebelumnya itu 12,5 open interest-nya, sekarang itu 12,9, berarti ada pembukaan kontrak berjangka untuk long buy position saat ini, cuman memang belum cenderung besar. Jadi kita mau melihat untuk seminggu ke depan itu ada open interest ya, ada kenaikan nilai dari open interest atau ada pembukaan kontrak berjangka untuk long buy position. Jadi ini matriksnya harus naik biar kita bisa memahami bahwa memang saat ini Bitcoin itu memang cenderung di long buy positions dibandingkan shorting. Dan untuk funding rate sendiri terakhir kita lihat itu sekitar 2 hari yang lalu kalau nggak salah ya, atau 1 hari yang lalu, 2 hari yang lalu kalau nggak salah, itu dia value-nya 0,2an, sekarang itu 0,003. Jadi memang saat ini market atau investor masih cenderung long buy positions dibandingkan shorting. So ini adalah a good sign for Bitcoin untuk harganya cenderung mengarah ke atas dibandingkan mengarah ke bawah, karena saat ini sentimen pasar itu memang cenderung untuk longing buy positions dibandingkan shorts. Karena kalau kita lihat berdasarkan teknik analisis pun ya memang kemarin kan udah sempat di bottom ya. Dan untuk yang terlikuidasi ini saat ini cenderung short ya, karena kalau long itu 110, last value-nya untuk short itu dia 678, berarti untuk saat ini yang terlikuidasi itu cenderung short positions kemarin. Jadi hati-hati buat teman-teman yang masih shorting, sekarang trennya sedang longing, jadi teman-teman harus melihat posisi-posisi atau entry point untuk long buy. Nah, kalau untuk teknik analisisnya seperti yang sudah kita bahas kemarin, di sini kan kemarin ada bullish divergence ya. Jadi memang wajar aja kalau untuk saat ini harga Bitcoin itu dia naik atau reversal. Dan kita harus memahami bahwa saat ini harga Bitcoin itu sudah berada dan masuk ke dalam area konsolidasi. Sebenarnya harga Bitcoin dari level saat ini itu tidak koreksi dan meneruskan trennya ke 0,5 dan 0618, karena memang ekspektasinya adalah naik 50 sampai dengan 60% dari low yang ada di sini. Namun tidak bertutup kemungkinan juga ya bahwa harga Bitcoin itu dia terkoreksi terlebih dahulu untuk menurun atau testing support di kisaran harga 40.500. Jadi perhatikan bahwa kenaikan yang ada di sini itu dia udah impulsif 5 ya, 1 2 3 4 dan 5. Maka untuk saat ini memang harus ada korektif A, B, dan C, atau pada level ini Bitcoin itu membentuk sebuah triangle. Kalau sudah ada sebuah triangle berarti sudah kita bisa simpulkan bahwa tren pasar itu akan bergerak naik atau justru bergerak menurun. Yang teman-teman harus ketahui level supportnya itu adalah Fibonacci 0886 40.569. Lihatlah Fibonacci 382 dan Fibonacci 886 ini sebagai entry point di kisaran harganya 40.530 dan 40.569. Cuma kalau untuk saat ini gue tidak menyarankan untuk teman-teman pasang jaring atau tangkap pisau ya, karena potensinya Bitcoin di sini tuh akan membentuk sebuah triangle terlebih dahulu. Gue menyarankan untuk trading nanti after breakout. Jadi tinggal kita cari aja highestnya kan ada di sini ya, ntar lowestnya itu di kisaran harga berapa, tarik Fibonacci ke lowestnya berapa, ntar cari Fibonacci 0506 sebagai entry pointnya. Cuma gue nggak melarang ya kalau memang teman-teman mau mencoba untuk entry di 40.500an ini ya, why not, nothing tulus. Tinggal teman-teman pasang stop loss aja di kisaran berapa, atau ketat stop lossnya 0,50 atau 1%. Dan kalau untuk corrective wavesnya atau bearishnya Bitcoin itu dia broken dulu berarti di Fibonacci 886 dan turun 50 sampai dengan 60% dari kenaikan yang ada di sini. Karena gue expect pun ya untuk entry long buy-nya itu bisa di Fibonacci 0618 di sini dia. Di harganya 39.700-an something, which means berarti kalau berdasarkan perhitungan adalah A, B, dan C. Nah seperti ini. Kalau dia ternyata menurun sampai dengan ke harga 39-an, berarti nanti kita akan hitungkan bahwa area konsolidasi ini akan membentuk sebuah triangle. Berarti dihitungnya berarti A, B, C, D,
D, nanti tinggal kita lihat aja E-nya itu di kisaran harga berapa, apakah memang E-nya di sini atau di Fibonacci 854 dan Fibonacci 0764 ya, bukan 786. Jadi bisa di 0618 atau di 764 atau di Fibonacci 0854 nantinya. Kita akan lihat aja dulu nanti. Kalau memang yang working itu adalah yang bearish, berarti kita akan cari level supportnya di kisaran harga sekian. Dan untuk Bitcoin dominance sendiri, gue expect bahwa Bitcoin dominance itu menurun ya guys. Seperti yang kita sudah bahas kemarin bahwa ini adalah area konsolidasi. Cuman kalau berdasarkan perhitungan di sini kan dia Fibonacci 0786 nih. Kalau kita tarik dari sini sampai dengan low, maka kita akan mendapatkan high di sini itu Fibonacci 0786. Nah, maka potensinya sangat besar dari level ini sekarang Bitcoin dominance itu dia menurun sampai dengan berapa persen berarti ya? 41,19%. Ini kan dia di sini A, B, C, D. Di sini berarti sedang A lagi menyelesaikan B dan C-nya ntar kita akan ukur berdasarkan penurunan tanda panah ini dia atau garis horizontalnya di sini di kisaran 41,20 atau 41,19%. It's a good sign for altcoin berarti ya, kalau ternyata Bitcoin dominance itu menurun sampai dengan 41,20%. Dan untuk USDT dominance time frame 4 high itu ada bearish divergence ya guys. Jadi memang ya wajar aja kalau memang ada koreksi, cuma untuk angka koreksinya itu ke berapa persen. Di sini kita bisa melihat bahwa pada time frame 15 sebenarnya ini ya, 15 menit itu ada bullish divergence, dan kalau kita hitung berdasarkan koreksi di sini itu udah selesai 1 2 3 4 dan 5, maka wajar aja kalau di sini membentuk sebuah triangle. Kalau ekspektasi gua memang penurunan itu sampai dengan 4,31% dan 4,26%. Cuma kalau dihitung berdasarkan struktur yang ada di sini, USDT dominance itu at least penurunan ya sampai dengan bottomnya atau low-nya di 4,34% di sini. Ini adalah area konsolidasi dari USDT dominance karena potensinya kan harga Bitcoin longsor sedikit nih. Jadi ya ada kenaikan dulu untuk USDT dominance untuk AB dan C, baru nanti dia menurun lagi AB dan C. Oke, ini adalah Bitcoin dominance dan juga USDT dominance. Semoga membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Dan buat teman-teman yang sudah entry berdasarkan long buy positions kita kemarin di sini di kisaran harga 38 ribuan. Jadi yang belum take profit ya tinggal di maintain aja stop loss plusnya, atau teman-teman take profit aja nggak jadi masalah karena market kita nggak ada yang tahu pergerakan potensinya bagaimana ke depannya. Jadi kalau memang teman-teman berdagang jangka pendek ya udah profit lah berdasarkan kecukupan. Oke, thank you very much for watching this video. Gua Fahim Muhammad, kalian jangan sakit-sakit, sehat terus karena sehat itu mahal. I'll see you guys on the next video. Peace out.